Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Sida dalam video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas latihan soal mengenai penurunan tekanan uap larutan materi kimia kelas 12 semester 1 bab sifat koligatif larutan. Nah, di sini soal yang akan saya bahas adalah sebanyak 4 buah. Nah, soal yang pertama, hitung tekanan uap larutan glukosa 36% dalam air pada suhu 25 derajat jika diketahui tekanan uap air murni pada suhu tersebut adalah 20 mm raksa. Nah, di sini diketahui larutan glukosa. Kita ingat kalau larutan itu terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Nah, di mana pelarutnya itu adalah kalau larutan glukosa itu biasanya air dan zat larutnya adalah glukosa. Nah, persentase 36% ini menunjukkan banyaknya glukosa di dalam larutan tersebut, yaitu 36%. Nah, air berapa persen? Air sisanya yaitu 64%. Nah, kalau kita misalkan si larutan ini semuanya adalah massa totalnya adalah 100 gram, maka si air itu adalah 64 gram. 60 plus gram, yaitu 64 gram. Sementara glukosanya adalah 36 gram, seperti itu. Ya. Nah, hal lain yang diperlukan adalah di sini diketahui tekanan uap air murni pada suhu tersebut adalah 20 mmHg. Berarti di situ adalah P0 yang diketahui, 20 mm raksa. Nah, sekarang pertanyaannya kalau suhu berpengaruh tidak? Tidak, jadi ini tidak digunakan. Nah, yang ditanyakan adalah tekanan uap larutan, berarti yang ditanyakan adalah P. Nah, ya, masih ingat kita menghitung P itu bagaimana? P adalah P0 dikali XP. Nah, artinya kita harus mencari dulu fraksi molnya. Gimana caranya? Fraksi mol itu kita perlu apa aja? Ya, fraksi mol itu kita perlu mol pelarut dengan mol terlarut dan mol pelarut juga ya, atau mol totalnya. Nah, di sini molnya belum ada, maka kita harus cari dulu mol masing-masing. Oke, kita cari dulu mol pelarut alias mol air, itu tinggal massa air dibagi mR air. Nah, massa air adalah 64, mR air adalah 18. Setelah dihitung adalah 3,55 mol, seperti itu. Nah, sementara mol terlarut itu tinggal mol glukosa ya dibagi mR-nya adalah 36 dibagi 180. Berapa? Ini 1/5 ya. 6 dibagi 180 itu adalah 0,2 mol, seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah dihitung mol pelarut dengan mol terlarut, kita masukkan ke rumus XP. Berarti mol pelarutnya adalah 3,55 dibagi 3,55 ditambah 0,2. Maka XP-nya itu adalah 3,55 dibagi 3,55 tambah 0,2 itu adalah 3,75. Ini tuh dapatnya sekitar 0,946 seperti itu, ya. Nah, dari situ baru kalian mengkalikan P0-nya yaitu 20 mm raksa dikali 0,946. Nah, setelah dihitung 20 dikali 0,946 itu adalah sekitar 18,93. Satuannya apa? Satuannya ngikutin milimeter raksa, seperti itu. Ya. Nah, itu adalah tekanan uap larutan glukosa 36% pada suhu 25 derajat dengan tekanan uap air murninya adalah 20 mm raksa, seperti itu. Ya. Nah, itu soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2. Diketahui tekanan uap air pada suhu 30 derajat adalah 31,84. Berarti di situ adalah P0-nya ya. P0-nya 31,84 mmHg. Nah, G-nya itu harusnya kecil. Untuk mendapatkan larutan yang tekanan uap jenuhnya, berarti itu adalah tekanan uap larutan 27,86 mmHg. Berapa massa glikol atau mR62 yang harus dilarutkan dalam? Berarti ada massa pelarut itu adalah 630 gram ya. Nah, oke, kita hapus. Nah, massa pelarutnya adalah 630 gram
Kemudian MR glikol yang adalah 62, yang ditanya adalah massa glikol. Nah, kira-kira di sini glikol sebagai apa? Nah, glikol ini sebagai zat terlarut ya, zat terlarut. Berarti kita bisa dapetinnya dari apa? Dari molnya seperti itu. Oke. Nah, di sini ada P0 dan P. Berarti kita bisa main di situ. Dimana kalau kita ingin mencari P, itu adalah P0 dikali XP. Gitu kan ya? Nah, dari sini kita cari dulu XP-nya. Maka XP itu adalah P dibagi P0. Gitu kan? Maka 27,86 itu dibagi 31,84. Nah, ini tuh didapatkan 27,86 dibagi 31,84. Nah, ini tuh didapatkan XP-nya 0,875 seperti itu ya. Nah, dari XP baru kita cari lagi yang berikutnya. Di mana XP itu adalah NP dibagi NP ditambah NT seperti itu ya. Nah, glikol ini bisa kita dapatkan, dia kan terlarut ya. Nah, bisa kita dapatkan dari molnya seperti itu ya. Oke, kita cari satu-satu dulu aja. Berarti kan ini 0,875, NP-nya berapa? Di sini ada air ya. Pelarutnya kan air. Maka bisa kita cari NP. Berarti massa per mR. Berarti 630 bagi 18. Kalau yang bertanya, Bu, kenapa 18? Air. Air itu adalah H2O. H2O itu MR-nya MR-nya 18 seperti itu. Ya. Nah, 630 dibagi 18 itu dapatnya 35. Ya, jadi ini adalah 35. Sehingga kita masukkan ke sini. Berarti itu 35 dibagi 35 ditambah NT. Nah, ini kali silang. Berarti 35 sama dengan 0,875 dikali 35 itu adalah 30,625 ditambah 0,875 NT. Nah, ini pindah ke sini ya. Berarti dapatnya 0,875 NT itu dapatnya 35 kurangi 30,625. Itu dapatnya, nah, 35 dikurangi 30,625 itu adalah 4,375. Nah, sehingga NT-nya itu setelah dibagi adalah 5 mol. Ya, jadi mol terlarutnya adalah 5 mol. Sehingga kita ingatkan hubungan mol dengan massa glikol itu adalah mol glikol adalah massa dibagi mR-nya. Maka nanti massanya itu tinggal mengkalikan mol dikali mR. Maka 5 dikali 62 itu didapatkan 310 gram. Seperti itu. Ya. Jadi massa glikol yang harus dilarutkan dalam 630 gram air itu sebanyak 310 gram. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, soal nomor 3, hitunglah penurunan tekanan uap jenuh air. Berarti di sini yang ditanyakan adalah penurunannya ya, delta P. Nah, di mana jika 45 gram glukosa dengan MR 180 dilarutkan dalam 90 gram air, diketahui tekanan uap jenuh air murninya adalah 18. Berarti ini adalah P0 ya. Nah, 18 ini adalah P0. Jadi P0-nya adalah 18 mmHg. Oke, berarti yang ditanya adalah delta P, bisa kita langsung aja pakai P0 kali XT. Berarti 18 dikali, ya XT itu adalah NT tambah NP. Berarti 18 dikali NT-nya adalah glukosa ya, ini adalah terlarut. Ya, berarti massa per mR 45 dibagi 180 per 45 dibagi 180 ditambah 90 tambah 90 dibagi 18. Ini adalah 18
dikali 0,25 per 0,25 ditambah 5. Nah, ini didapatkan delta P-nya itu adalah 18 dikali 0,25 dibagi 5,25 seperti itu ya. Kemudian ini 18 dikali 0,25 dibagi 5,25 itu tuh dapatnya 0,0476. Nah, setelah dikalikan 18 itu menjadi 0,8571. Satuannya apa? Milimeter raksa seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Larutan urea pada suhu tertentu mempunyai tekanan uap 26,39 mm raksa. Berarti itu adalah P larutan 26,39 mmHg. Pada suhu tersebut, tekanan uap murni airnya adalah 29, berarti P0-nya adalah 29 mm raksa. Itulah massa urea dalam setiap 100 gram air. Yang ditanya adalah massa urea, berarti urea sebagai terlarut, air sebagai pelarut. Di situ diketahui massa airnya adalah 100 gram. Yang ditanya adalah massa urea berapa ya. Nah, ini mirip seperti soal yang tadi. Jadi kita bisa cari dulu fraksi molnya ya. Pakai rumus yang P larutan sama dengan P0 dikali XP. Berarti nanti XP adalah P dibagi P0. Berarti P itu adalah 26,39 dibagi 29. Nah, ini dapatnya adalah 0,91. Nah, fraksi molnya. Nah, dari fraksi mol baru kita cari XP sama dengan NP dibagi NP tambah NT. Nah, 0,91 sama dengan NP-nya ini ya, kita hitung dulu. Berarti mol pelarutnya adalah 100 bagi MR air 18. Jadi itu dapatnya 0,55 mol. Nah, maka kita masukkan 5,55 dibagi 5,55 tambah NT. Berarti kita kali silang 5,05 ya, ditambah 0,91 NT sama dengan 5,55. Maka 0,91 NT sama dengan 0,5. Maka nanti NT-nya itu 0,5 bagi 0,91. 0,549 mol. Nah, kalau NT ini udah didapat, maka nanti NT sama dengan massa urea dibagi MR urea. Nah, di sini belum ada ya ureanya, berapa MR-nya? Urea itu adalah CO NH2 dua kali. Maka ketika sudah dihitung MR adalah 60 ya. Maka nanti massa urea itu tinggal mol dikali MR-nya. Maka jadi 0,549 kali MR-nya adalah 60, itu didapatkan sekitar 0,96. Satuannya apa? Gram, seperti itu ya. Nah, baik, itu pembahasan soal tentang penurunan tekanan uap larutan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sehat selalu. Saya Bu Sinda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.